Halo, Shalom, salam sejahtera bagi kita semua ya. Semoga kita pada kesempatan ini selalu sehat, kuat, dan diberkati oleh Tuhan. Nah, tentunya kita selalu mengharapkan yang baik-baik dalam hidup kita. Tidak ada semua manusia yang berharap, wah saya harus sakit, saya harus kurang baik hari ini. Tentunya tidak ada manusia seperti itu. Tentunya semua manusia menginginkan yang terbaik dalam hidupnya, mendapatkan sesuatu yang baik. Nah, setiap kita tentunya mempunyai cita-cita masing-masing. Setiap pribadi kita tentunya mempunyai atau memikirkan suatu masa depan yang baik. Nah, banyak orang pada saat ini sedang berusaha, sedang bekerja, baik dalam bekerja keras di dalam pelayanan, tetapi itu harus didasarkan juga atau ketika bekerja harus melibatkan Tuhan di dalam aktivitas kita. Kenapa? Karena kalau tidak ada campur tangan Tuhan, semuanya itu akan sia-sia. Semuanya tidak akan berjalan dengan baik. Semua manusia tentunya mengharapkan keberhasilan di dalam aktivitasnya, dalam pekerjaannya, dalam pelayanannya. Selalu berpikir, saya harus berhasil. Yang saya kerjakan ini, yang saya kerjakan ini harus berhasil. Nah, banyak orang sekarang ini berusaha untuk berhasil. Dan banyak juga orang yang ketika mencapai titik keberhasilan, mereka tidak menikmati hasil dari keberhasilannya itu. Saya beri contoh seperti ini. Ada orang bekerja mengumpulkan harta. Ketika dia berhasil mengumpulkan harta yang banyak, dia sakit. Terus dia masuk rumah sakit. Artinya dia tidak menikmati harta yang dia kumpulkan selama dia hidup, selama dia sehat. Dia tidak menikmati itu. Yang menikmati orang lain. Ya tentunya dia menikmati, ya tentunya anak-anak maupun cucu atau istri atau suami yang menikmati hasil dari kerja kerasnya. Dia sendiri tidak menikmati apa yang ia kerjakan. Nah, pada kesempatan ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, bagaimana kita berhasil dan juga kita menikmati apa yang kita kerjakan. Mari kita membuka Alkitab kita masing-masing yang terdapat dalam Yosua 1 ayatnya yang ke-8. Nah, dari pembacaan ini kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kita mencapai keberhasilan dan keberuntungan, kita harus selalu memperkatakan kitab Taurat. Kita selalu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Kita harus memperkatakan itu siang dan malam. Kenapa kita harus memperkatakan kitab Taurat itu siang dan malam? Agar kita selalu bertindak hati-hati. Ketika kita melayani Tuhan, kalau kita selalu berkatakan kitab firman Tuhan, kita selalu merenungkan firman Tuhan, kita akan selalu bertindak hati-hati. Hati-hatinya di mana? Kok tempat saya kan aman, tempat saya itu ya boleh dikatakan aman. Yang harus kita hati-hati adalah mulut kita, mata kita, telinga kita. Ya mungkin mulut kita kadangkala ceplos ya, tidak sengaja, wah saya sudah katakan ini. Kita tidak tahu ada orang yang tersinggung dengan perkataan kita. Atau telinga kita, mungkin ada orang yang lagi bercanda atau cerita-cerita, pas kita lewat, saya pikir, wah saya mungkin ya, atau mata,
Kita salah lihat, bisa juga salah. Jadi kalau kita selalu merenungkan firman Tuhan, kita selalu mau perkatakan firman Tuhan, kita akan selalu bertindak hati-hati. Dengan bertindak hati-hati, kita akan dituntun oleh firman Tuhan, dituntun oleh Roh Kudus, berjalan pada jalan kebenaran, sehingga setiap usaha kerja keras kita itu ada Tuhan yang membimbing, ada Tuhan yang menjadi nakoda kita, sehingga apa yang kita kerjakan itu bisa berhasil dan juga bisa beruntung. Beruntungnya kita menikmati apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan. Jadi apa yang dikatakan firman Tuhan itu sangat bermanfaat buat kita. Jadi jangan kita berpikir, wah firman Tuhan ini terlalu keras, firman Tuhan itu terlalu susah untuk saya kerjakan. Tetapi yang perlu kita pahami bahwa firman Tuhan itu dalam manfaat, mempunyai manfaat yang baik buat kita, membuat kita berhasil dan juga membuat kita beruntung, baik dalam pekerjaan, baik dalam usaha, baik juga dalam pelayanan kita. Walaupun kita ada seorang pelayan Tuhan, tetapi ada kebanyakan orang juga menjadi pelayan Tuhan, tetapi tidak setiap hari dia itu merenungkan firman Tuhan, tidak setiap hari dia mengatakan firman Tuhan. Kadang-kala juga dia walaupun sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sebagai gembala, kadang-kala juga lalai. Jadi pada kesempatan ini firman Tuhan mengingatkan kepada kita, siang maupun malam, dimanapun kita pergi dan berada, kita selalu renungkan firman Tuhan, kita selalu perkatakan firman Tuhan, agar kita bertindak hati-hati, agar perjalanan kehidupan kita berhasil dan juga beruntung. Demikian renungan kita pada kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.